bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang menentukan gaji kerja kotor, gaji lembur, total gaji, pajak 5% dan total gaji atau netto, dan total gaji keseluruhannya. Jadi ini adalah tabel daftar gaji karyawan November 2025 di PT Abadi Sejahtera. Untuk ketentuan gajinya ada di tabel sebelah sini. Menentukan gaji kerja kotor menggunakan rumus if sama dengan if buka kurung kita tab golongan yang pertama sama dengan 1 ini dari golongan ketentuan gaji yang pertama dengan gaji pokok 2000 berarti 1,2000 if buka kurung kita tab golongan yang pertama sama dengan golongan yang ketentuan gaji yang kedua yaitu 2,3000 if sama dengan kita if buka kurung kita tab golongan yang pertama sama dengan 3, untuk gaji pokoknya 4000, if buka kurung kita tab golongan yang pertama sama dengan 4, untuk gaji pokoknya 5000, if lagi sampai dengan ketentuan yang nomor 5 kita tab golongan yang pertama sama dengan 5,6000 tutup koma 0 di terakhir ditutup dengan tanda tutup kurung sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita enter dan gaji kotor yang pertama sudah diketahui dan bisa kita tab dan membloknya sampai akhir sehingga semuanya akan otomatis diketahui sesuai dengan rumus yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan menentukan gaji lembur. Dia tetap menggunakan rumus if, yaitu sama dengan kita tab gaji lembur, kita tab jam lembur yang pertama dikali if buka kurung kita tab golongan yang pertama sama dengan 1 ini dari golongan ketentuan gaji dengan gaji lembur per jamnya 5 berarti 1,5, if buka kurung kita tab golongan yang pertama sama dengan 2,6, if sampai dengan ketentuan gaji yang nomor 5 buka kurung tab golongan yang pertama sama dengan ini 3 berarti 3,7, if buka kurung kita tab golongan yang pertama sama dengan 4,8, if sama dengan buka kurung kita tab golongan yang pertama sama dengan 5,9, 0 kemudian ditutup dengan 5 tanda tutup kurung, kemudian kita enter dan gaji lembur yang pertama sudah diketahui. Kita akan menetapnya sampai nomor yang terakhir sehingga dia otomatis terisi. Selanjutnya kita akan menentukan total gaji, yaitu gunakan rumus gaji kerja kotor ditambahkan dengan
gaji lembur sama dengan kerja kotor kita tap ditambah dengan gaji lembur, enter. Nah, setelah ini diketahui, kita akan bisa mengotomatiskannya sampai nomor 17. Selanjutnya kita akan menentukan pajak 5%. Untuk menentukan pajak, kita bisa menggunakan rumus total gaji ini kita kalikan dengan pajak 5%, sama dengan kita tap total gaji yang pertama dikalikan dengan 5%, lalu kita enter. Dan untuk pajak yang pertama sudah diketahui, kita otomatiskan lagi sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan menentukan total gaji atau netto, yaitu dengan mengurangkan total gaji dengan pajak, sama dengan kita tap total gaji dikurangkan dengan pajak, lalu diketik enter. Kemudian ini kita otomatiskan sampai akhir dan dia otomatis akan terisi. Selanjutnya kita akan menentukan total gaji seluruh karyawan. Untuk rumus total gaji karyawan yaitu sama dengan sum buka kurung, kemudian kita tap total gaji yang pertama titik 2 total, kemudian kita tap total gaji yang terakhir, tutup kurung, lalu di enter. Jadi untuk total gaji sudah diketahui. Selanjutnya rata-rata gaji seluruh karyawan itu menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, kemudian total gaji yang pertama kita tap titik 2, kemudian kita tap total gaji yang terakhir, tutup kurung, lalu kita enter. Dan rata-rata sudah diketahui. Selanjutnya gaji tertinggi karyawan itu menggunakan rumus sama dengan max buka kurung, kita tap total gaji yang pertama titik 2, kita tap total gaji yang terakhir, lalu tutup kurung, enter. Dan total gaji tertinggi karena sudah diketahui. Selanjutnya yang terakhir yaitu upah terendah karyawan menggunakan rumus sama dengan min buka kurung, kita tap total gaji yang pertama titik 2, kita tap total gaji yang terakhir, tutup kurung, lalu di enter. Dan dia untuk upah terendah karyawan sudah diketahui. Jadi semua yang akan kita tentukan sudah diketahui menggunakan rumus yang tadi saya jelaskan. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kata-kata yang salah atau perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.